Selamat pagi Bu, dengan saya Dr. Maria Deva Karisma, dokter yang sedang bekerja pada hari ini. Baiklah, dengan Ibu W usia 45 tahun, berdasarkan hasil anamnesis tadi, kita akan lakukan pemeriksaan fisik paru. Mungkin dalam pemeriksaan nanti Ibu akan merasa kurang nyaman karena nanti di bagian dada Ibu akan diketuk-ketuk atau ditekan atau didengar dengan alat stetoskop. Namun saya akan berusaha seprofesional mungkin dalam melakukannya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia ya Bu? Baiklah Bu, Ibu silakan untuk berbaring di sebelah sana. Tapi sebelumnya Ibu boleh, mohon maaf ya Bu, sebelumnya melepaskan pakaian Ibu ya Bu, supaya nanti kita dapat melakukan pemeriksaan dadanya. Nah, saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan dengan 6 langkah, kemudian kita langkah pertama kita melakukan inspeksi daerah anterior. Nah, kita pastikan bahwa pasien sudah berbaring, kita amati pola pernapasan, irama, dan frekuensi selama 1 menit. Normalnya untuk frekuensi napas itu 16-18 kali per menit dengan irama yang reguler. Nah, kemudian kita amati di daerah trakea pasien, mohon maaf ya Bu, apakah normal atau tidak. Normalnya trakea itu pada tempatnya dan tidak bergeser. Terus kita kemudian amati daerah pergerakan dinding dada. Pergerakan dinding dada itu normalnya simetris. Terus kita selanjutnya kita periksa bentuk toraksnya. Kalau normal itu simetris antara kanan dan kiri. Kalau yang abnormal itu ada yang berbentuk tong, cirebong, atau dada ayam. Kemudian kita periksa di daerah anterior ini apakah ada tumor, sikatriks, bekas operasi, atau spider nervi yang biasanya ada pada pasien sirosis hepatis. Kemudian kita periksa pada pasien berbaring ini apakah ada posisi paksa atau tidak. Biasanya di mana pasien dengan pleuris akut efusi pleura ini terdapat posisi yang sakit atau positif pada posisi paksa dan pasien tidak nyaman pada saat berbaring. Baiklah Bu, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan palpasi paru. Dimulai dari bagian trakea. Mohon maaf ya Bu, sebelumnya kita palpasi trakea. Normalnya trakea itu berada di pada tempatnya dan tidak bergeser, tetapi pada inspirasi dia akan tertarik ke bawah. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan palpasi pergerakan pada dinding dada dan sekaligus memeriksa ada tidaknya nyeri tekan, tumor, sikatriks, atau ada fraktur iga. Baiklah, kemudian setelah itu kita di sini akan melakukan fremitus taktil. Ibu silakan untuk nanti mengucapkan 77 ya Bu. Baiklah Bu, bisa diucapkan 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77. Kemudian fremitus taktil ini normalnya pada mendekati daerah jantung dia akan bunyinya menghilang. Sementara pada pasien yang dicurigai tuberkulosis atau TB itu bunyi fremitus taktilnya meningkat, terutama di daerah apex. Kemudian perkusi zigzag yaitu dimana kita perkusi dari daerah apex sampai ke basal paru. Nah, di sini kita akan melakukannya simetris dari daerah kiri dan kanan. Mohon maaf ya Bu. Di bawah klavikula normalnya dia akan berbunyi sonor. Kemudian kita akan melakukan menentukan batas paru hepar dan peranjakan. Dimulai dari linea mid clavicula dextra di bawah klavikula, sonor, sonor, redup. Ibu silakan untuk menarik nafas ya Bu. Tarik nafas lalu ditahan. Batas yang tadi merupakan redup, batas antara paru dan hepar. Kemudian jika redup lagi, ini merupakan peranjakan. Normalnya peranjakan ini 5-6 cm panjangnya. Kemudian kita akan melakukan auskultasi paru dari apex sampai ke basis paru, di mana auskultasi yang pertama kita lakukan secara zigzag.
Ibu silakan untuk tarik nafas, Bu. Relax. Hembuskan ya, Bu. Tarik nafas, Bu. Hembuskan. Tarik nafas, Bu. Relax. Hembuskan ya, Bu. Tarik nafas, Bu. Hembuskan. Selanjutnya kita pemeriksaan fremitus vokal. Ibu silakan untuk mengucapkan 77 ya, Bu. 77. 77. 77. 77. 77. 77. Baiklah, di sini kita nilai juga tadi suara nafas dan suara nafas, ada tidaknya suara nafas tambahan. Jika inspirasinya lebih daripada ekspirasi, itu dinamakan suara nafas vesikular, di mana normalnya itu dia perifer, di perifer paru. Terus suara nafas bronkial itu jika ekspirasinya lebih besar daripada inspirasi. Terus pada fremitus vokal, ibu tadi saat pengucapan 77 normalnya pada bisingnya halus, tidak terdengar dengan jelas. Paling jelas ditemukan pada selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan posterior, di mana pasiennya dalam keadaan posisi duduk ya, Bu. Ibu sudah duduk, kemudian dua lengan ibu silakan untuk menyilang ke depan. Langkah pertama yaitu bagian posterior, kita melakukan inspeksi pada daerah pasien. Kita periksa ada tidaknya tumor, psikiatrik, bekas operasi, atau spider nervi yang biasanya ada pada pasien sirosis hepatis. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan palpasi untuk menentukan pergerakan dinding dada, dan selanjutnya akan melakukan fremitus taktil. Di mana kita melakukan untuk pergerakan dinding dada itu di garis mid spinal, tepatnya di torakal 10. Ibu silakan untuk tarik nafas, bernafas ya, Bu. Terus kita nilai pergerakan dinding dadanya antara kanan dan kiri. Simetris ya, Bu, kiri dan kanan. Kemudian ibu silakan ucapkan 77 ya, Bu. 77. 77. 77. 77. Fremitus taktil normalnya itu dia dimana bunyinya akan mulai tidak terdengar jelas, dan paling jelas pada daerah dada dan trakea. Kemudian kita akan melakukan perkusi zigzag. Perkusi zigzag dari apex sampai ke basis paruh. Selanjutnya kita akan melakukan auskultasi zigzag simetris dari apex sampai ke basis paruh. Ibu silakan untuk tarik nafas, Bu. Hembuskan. Tarik nafas, Bu. Hembuskan. Tarik nafas, Bu. Tarik nafas, Bu. Hembuskan. Nah, Ibu selanjutnya nanti silahkan untuk mengucapkan 77 ya, Bu. 77. 77. 77. 77. 77. 77. Kalau fremitus vokal normalnya itu dia bising halusnya terdengar jelas. Terus jelasnya pada di daerah dada trakea. Kemudian pemeriksaan telah dilaksanakan ya, Bu. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baiklah, Bu, berdasarkan dari hasil pemeriksaan fisik paru tadi ditemukan pada inspeksi atau melihat di daerah dada ibu di mana terdapat nafas ibu yang cepat dan dangkal. Hal ini mungkin karena ibu sesak nafas ya, Bu. Kemudian untuk dipalpasinya di mana terdapat stem fremitus ibu yang meningkat terutama di daerah apex. Kemudian di perkusi di mana saya terdapat
suara peka, di mana normalnya itu pada paru itu sonor. Hal ini menandakan bahwa terdapat sesuatu. Dapat pula dahak atau sputum. Kemudian di auskultasi tadi, di mana terdengar suara nafas ibu yang menurun atau lemah. Kemudian dari hasil pemeriksaan fisik tadi, kemungkinan ibu menderita penyakit tuberkulosis. Namun untuk menegakkan lebih lanjut diagnosis sementara ini diperlukan pemeriksaan penunjang lainnya seperti TCM, tes HIV, BTA, dan fototoraks abdomen. Baiklah Ibu, apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada ya Bu? Baiklah Bu, terima kasih sebelumnya. Selamat siang Bu.